Jadi kemarin itu kita membahas tentang laporan keuangan, baik itu dari laporan laba rugi, perubahan modal, kemudian sampai posisi keuangan, kemudian kita lanjutkan kita menyusun laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Walaupun catatan atas laporan keuangan ini kita belum bisa secara tuntas karena memang pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan akuntansi itu yang terbatas, belum keseluruhan. Jadi karena beberapa materi belum diberikan, karena ini terkait dengan materi satu dengan yang lain. Tapi intinya dalam CALK itu ada 2 poin yang harus kita jelaskan. Yang pertama, informasi umum perusahaan. Informasi umum itu mulai bisa dibilang sejarah, bisa dibilang apa saja yang terjadi di perusahaan, supaya kita itu ingin meyakinkan kepada calon pemberi modal ya, atau mungkin pembaca laporan keuangan atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan laporan kita, itu memahami kondisi perusahaan walaupun dia tidak datang ke perusahaan kita. Nah, itu informasi umum ya. Jadi informasi umum perusahaan itu jenengan buat kalimat ya, yang di situ berisi informasi-informasi tentang perusahaan yang mana harapannya itu pihak pembaca, pihak pengguna laporan keuangan memahami secara keseluruhan perusahaan walaupun dia tidak tanya dan tidak datang ke perusahaan. Nah, intinya begitu. Bagaimana dengan cerita? Nah, ini memang banyak deskriptifnya kalau catatan atas laporan keuangan. Jadi deskriptif di sini ya saya harus menjelaskan, meyakinkan ini loh kondisi perusahaan kita seperti ini. Ya, apalagi kalau perusahaan ingin ada suplai dana dari pihak lain yang mana dengan harapan mereka yakin mau menanamkan modal ke perusahaan kita. Berarti kita harus meyakinkan mereka bahwa ini loh perusahaan kita seperti ini. Walaupun dia tidak datang ke perusahaan kita. Ya, dengan membaca itu sudah bisa mengetahui kondisi perusahaan kita. Kemudian tidak tanya ke pemilik, tidak tanya ke pegawai perusahaan tersebut, tapi sudah memahami dari kalimat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus ada informasi di catatan atas laporan keuangan itu adalah kebijakan-kebijakan akuntansi. Kebijakan-kebijakan akuntansi itu apa? Jadi akun-akun yang kita masukkan ke dalam laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Itu kan ada berbagai cara untuk menyusun tersebut. Nah, berbagai cara itu kan kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Ya. Nah, kebijakannya itu apa? Ya, kebijakan ini ya terkait dengan metode-metode, kemudian mungkin perkiraan yang kita lakukan, sehingga akan muncul di angka, di laba rugi, perubahan modal, neraca maupun arus kas itu pembaca atau pengguna laporan keuangan itu memahami, oh angkanya segini. Ya wajar karena dia memakai metode ini gitu. Karena penggunaan satu metode dengan metode lain itu hasil akhirnya berbeda. Nah, ini yang kebijakan ini yang saya belum bisa mewajibkan kalian semua untuk harus bisa membuat karena memang itu terkait dengan beberapa mata kuliah yang belum saudara tempuh, yang antara lain ada akuntansi keuangan menengah 1, akuntansi keuangan menengah 2, akuntansi lanjutan 1 maupun 2, teori akuntansi. Standar akuntansi aja mungkin saudara, walaupun saya sudah ngomong ya, kalau saya tanya kemarin, sudah pernah lihat buku standar akuntansi keuangan ya? Sudah pernah lihat belum? Belum ya, yuk sekali-kali ya sekali-kali saudara datang ke perpus itu ke referensi ya, bukan di tidak di buku sirkulasi umum, bukan, masuknya ke referensi, ke ruang referensi itu artinya buku itu boleh dibaca di situ, tetapi tidak boleh dibawa pulang, tidak boleh dipinjam dibawa pulang ya. Karena memang keterbatasan
jumlah dan memang itu bukunya besar ya, agak mahal sehingga kita yang penting tersedia. Jadi saudara, apa sih sebetulnya standar-standar yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia sehingga kok saya melakukan pencatatan, melakukan pembuatan laporan keuangan itu harus seperti ini. Nah, itu pedoman kita atau standar yang harus kita acu yaitu standar akuntansi keuangan. Ya, mungkin ini baru semester 1 saya maklum, tapi semester berikutnya kalau bisa ini saudara tidak boleh kata saya nggak pernah lihat SAK, apalagi jenengan ini ambil jurusan akuntansi. Ya, sangat naif sekali kalau belum pernah lihat. Ya, jadi standar akuntansi keuangan sekarang itu ada 5 jenis. Kalau bahasanya 5 pilar. 5 pilar. Yang pertama itu standar akuntansi keuangan yang untuk perusahaan go public, artinya butuh akuntabilitas publik, butuh laporan keuangan kepada masyarakat. Ya, ini biasanya terkait dengan perusahaan-perusahaan perseroan terbatas, yang mana dia menginginkan laporan pertanggungjawaban ke masyarakat itu dengan harapan masyarakat percaya ke perusahaan sehingga dia menanamkan modal ke perusahaan tersebut. Yang kedua, untuk standar akuntansi keuangan yang untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, ya, artinya saya mendirikan perusahaan, bisa juga saya bentuknya perseroan terbatas, tetapi saya nggak butuh, saya nggak diwajibkan mempertanggungjawabkan ke masyarakat. Kenapa enggak? Karena ini modal-modal keluarga saya sendiri. Karena perseroan terbatas kan bentuk modalnya adalah bentuk saham. Sahamnya dibeli oleh kalangan pribadi, sehingga ini yang disebut dengan perseroan terbatas tertutup. Ya. Dan yang ketiga yaitu standar akuntansi keuangan untuk entitas privat. Privat itu biasa digunakan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, memang untuk kalangan sendiri, bahkan untuk perseorangan. Saudara mendirikan usaha walaupun nggak punya pegawai, itu usaha mikro. Ya, ngacunya apa? Ya, SAK EP ini, entitas privat. Ya. Kemudian yang ketiga, standar akuntansi syariah untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang atau transaksi-transaksinya berkaitan dengan syariah. Yang kelima yaitu standar akuntansi pemerintahan. Ini digunakan khusus untuk akuntansi-akuntansi di lembaga-lembaga pemerintahan, di bawah pemerintahan. Nah, ini yang mau tidak mau saudara harus mengetahui. Oke, sekarang kita kembali ke topik kita yang minggu kemarin kita sudah sampai laporan keuangan. Kalau kita bicara laporan keuangan, sebetulnya itu output kita, ya. Output laporan atau output bagian akuntansi memang laporan keuangan, ya. Tapi bukan berarti dengan kita kan sudah menerbitkan output, sudah dibaca oleh pengguna, baik internal maupun eksternal. Berarti sudah selesai kewajiban saya gitu. Nah, artinya kewajiban di pihak sebagai pegawai apakah sudah selesai ya. Kewajiban ke pengguna memang sudah selesai. Tetapi administrasi di internal ya untuk melanjutkan di periode berikutnya itu belum selesai. Kita harus menyelesaikan satu tahap lagi, ya, satu tahap lagi yang wajib. Nanti ada tahap berikutnya yang sunnah atau disarankan, ya, disarankan. Ya. Jadi ada satu siklus lagi yang wajib yang namanya jurnal penutup. Ya. Kenapa ada jurnal penutup? Sekarang saya coba perlihatkan hasil kerja bareng kita menyusun dari neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian, ini ya, dari neraca saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian, kemudian kita buat neraca lajur, ya, ini kita buat neraca lajur, kemudian kita buat laporan, ya, baik itu laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, kemudian sampai
catatan atas posisi keuangan sampai catatan atas laporan keuangan. Nah, ini kita sudah sampai sini ya. Ya, ini kita sudah sampai sini. Jadi ada laporan laba rugi, perubahan modal, kemarin kita sudah buat sampai neraca ya. Kemudian sampai maaf di sini 2019 ya. Sampai laporan arus kas kemarin kita sudah buat ya, walaupun tidak saya masukkan ke sini. Oke. Nah, sekarang saudara lihat di sini ya. Saudara nanti lihat ini saya nggak pakai buku besar ya. Di laporan laba rugi, saudara tertera ada rugi di sini, ya, ada rugi 9.210. Ini berasal dari mana? Dari neraca saldo yang ada, ya, yang sudah dibuat, ya, yang sudah dibuat dari mana neraca saldo, yaitu dari transaksi, kemudian kita buat jurnal, kita posting ke buku besar, akan kita rekap di dalam neraca saldo. Kemudian kita melakukan penyesuaian, dari neraca saldo itu ada penyesuaian. Ini setelah penyesuaian, saudara posting lagi ke buku besar. Kemudian dari posting, saudara akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian, dan membuat neraca lajur. Nah, ini posisi neraca saldo setelah penyesuaian seperti ini. Ya, ini posisinya seperti ini. Ya, saudara lihat akun di modal, ya, akun modal, dan ini ada akun penjualan dan biaya-biaya masih tertera, masih seperti ini. Ya, ini saya coba perbesar, kelihatan ya? Kelihatan enggak? Kelihatan. Oke, nah ini ya, saya lihatkan neraca saldo setelah penyesuaian, mulainya dari sini. Ya. Di sini ada modal sebesar 147.460. Ini saya kasih warna tebal. Nah, ini ya. Kemudian di sini masih ada penjualan, ada retur, ada private juga, ada biaya-biaya. Di saat kita membuat laporan laba rugi, ini kita sudah membuat penjualan EPP sampai ketemu laba atau rugi. Ternyata di sini muncul rugi. Rugi ini akan kita serahkan, akan kita berikan. Rugi itu yang nanggung siapa? Yang nanggung pemilik. Ya. Kalau yang nanggung pemilik, berarti modal pemilik akan berkurang seperti ini. Nah, saudara lihat di sini. Kalau kita rugi, ini yang nanggung pemilik. Modal akhir per Desember 2019, modal pemilik sebetulnya tinggal 136.250. Ya. Padahal sebelum ada transaksi di bulan Januari sampai Desember, itu modalnya sebesar 147.460. Jadi dengan kerugian 9 juta itu yang nanggung pemilik, ya, kemudian pemilik mengambil untuk kepentingan pribadi, sehingga modalnya juga berkurang. Nah, kalau posisi ini, ya, posisi ini di catatan kita tidak kita sesuaikan, tidak kita proses lagi, di catatan kita di buku besar, modal itu pasti masih tertera sebesar 147.460. Nah, ini yang nggak sinkron dengan laporan keuangan yang kita terbitkan. Nah, laporan keuangan kita terbitkan kan modalnya tinggal 136.260. Ya. Tapi di buku besar, ya ini asumsinya ada buku besar karena neraca saldo setelah penyesuaian ini diambilnya dari buku besar, karena kebetulan ini saya nggak pakai buku besar karena mulai dari penyesuaian ya. Nah, di buku besar kita modalnya masih tertera sebesar 147.460. Nah, berarti nggak sama Bu antara buku besar dengan laporan keuangan. Nah, karena ketidaksamaan itulah ya, maka ada satu siklus yang terakhir yang diwajibkan, yaitu kita harus melakukan yang namanya jurnal penutup. Ya, ini.
Jadi roh adanya jurnal penutup itu yang tadi saya katakan. Karena antara di buku besar kita, ya, buku besar kita, setelah kita mengeluarkan laporan keuangan, ya, di buku besar kita itu masih tertera sebesar, terutama modalnya ya, akun modal, itu masih tertera sebesar modal awal di periode tersebut. Ya, salah. Nah, ini nggak sinkron dengan laporan keuangan, khususnya di laporan perubahan modal. Di perubahan modal itu sudah mencantumkan modal akhir. Contoh kayak tadi, di PT Barokah, saldo modal awalnya 147 juta. Tapi karena dia rugi, kita membuat laporan perubahan modal, modal akhir pemilik itu tinggal 136 juta tadi. Ya, berarti kan belum sinkron ini. Nah, untuk menyinkronkan itu, kita butuh satu siklus akuntansi yang namanya yaitu jurnal penutup. Ya. Dan nanti setelah jurnal penutup, kita posting ke buku besar, muncul neraca saldo setelah tutup buku. Itu sebagai dasar nanti saldo akhir di periode saat kita laporan dan menjadi dasar itu saldo awal di periode berikutnya. Nah, yang ini sebetulnya ada tambah satu siklus lagi, tapi ini hanya boleh dilakukan, boleh tidak. Nanti dampaknya di jurnal berikutnya. Saya konsentrasi kali ini baru di jurnal penutup dulu. Ya. Oke. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya, jadi untuk membuat jurnal penutup, kita masih ada 3 kegiatan lagi. Yang pertama, membuat jurnal penutup. Setiap kita membuat jurnal, pasti harus posting ke buku besar. Ya. Jurnal penutup nanti sudah kita posting, harapannya apa? Modal, akun modal di buku besar itu sudah sama besarnya dengan laporan perubahan modal. Nah, ini tujuannya begitu. Kemudian setelah posting ke buku besar, akun-akun yang sudah kita posting itu kita rekap ke dalam neraca saldo setelah penutupan buku. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini sebagai dasar ya, neraca saldo ini berarti sebagai dasar laporan untuk periode berikutnya, karena menjadi saldo awal di periode berikutnya. Jadi ending kita sebetulnya membuat jurnal penutup itu, kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan atau neraca saldo akhir periode dan menjadi neraca saldo awal periode. Ya, ini ending kita sebetulnya ke sana. Sebelum mencapai ending itu, kita harus membuat yang namanya jurnal penutup, posting ke buku besar, kemudian buat neraca saldo setelah tutup buku. Oke. Nah, sekarang kita konsentrasi ke jurnal penutup dulu. Apa sih jurnal penutup? Walaupun tadi sudah saya informasikan bahwa jurnal penutup itu tujuan akhirnya nanti akan menyamakan akun modal yang ada di buku besar dengan neraca dengan laporan perubahan modal, terutama akun modalnya. Ya. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, kita melakukan jurnal penutup. Jurnal penutup itu yang seperti apa? Yaitu jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun nominal. Akun-akun nominal itu apa? Ya, sebelum kita masuk akun nominal, sebetulnya akun di akuntansi ada 2. Akun nominal dan akun real. Akun nominal itu akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Akun real adalah akun yang ada di neraca atau posisi keuangan. Nah, akun nominal ini akun yang ada di laba rugi, ada penjualan, pendapatan, biaya-biaya, ya, pembelian dan sebagainya. Kalau itu perusahaan dagang ya, kalau perusahaan manufaktur nggak akan mengenal akun pembelian. Oke, lah akun-akun yang di laba rugi nanti kita tutup semua. Kita tutup itu artinya kita nolkan. Nah, kita nolkan di akhir periode itu kita nolkan supaya nanti di periode berikutnya baru lagi, memulai baru lagi, tidak melanjutkan. Beda dengan akun real. Akun real itu akun yang ada di neraca. Nah, ini yang minggu kemarin sudah saya
terangkan bahwa akun neraca tidak boleh ditutup, tidak boleh dinolkan. Kalau dinolkan bahaya. Contoh ya, akun real yang pertama kas ya, yang saya contohkan kemarin. Di akhir periode ada kas misal 9 juta. Kalau itu dinolkan, berarti kas itu milik siapa? Nah, ya. Jadi kan pada rebutan ya, apakah ini milik pemilik atau milik siapa ini. Dan akhirnya di awal periode dia akan memulai lagi, loh saya kok nggak punya kas lagi ya, saya padahal butuh uang. Nah, artinya apa? Itu nggak boleh kita nolkan, ya. Itu akan berlanjut. Jadi akun real itu akun yang berlanjut mulai dari perusahaan berdiri sampai kita melakukan laporan keuangan. Nah itu yang apa? Kita fungsinya membuat zona penutup itu. Nah, yang ditutup hanya akun-akun nominal. Akun nominal itu akun yang ada di laporan laba rugi. Antara lain penjualan, HPP, kemudian pendapatan, biaya-biaya itu dinolkan. Nah, mengapa dinolkan? Nah, tadi di laporan laba rugi itu kan muncul laba atau rugi. Laba atau rugi diberikan kepada pemilik, sehingga akun modal pemilik bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi yang tidak boleh ditutup itu akun modal. Karena apa? Akun modal ini akan berlanjut karena selama dia masih memiliki perusahaan, selama perusahaan tersebut masih beroperasi, logikanya modal itu nggak boleh diminta semuanya oleh pemilik. Kalau modal diminta oleh semua pemilik, artinya apa? Perusahaan kolab, perusahaan bubar. Itu kalau modal diminta oleh pemilik. Nah, sekarang fungsi zona penutup apa? Yang pertama, menghitung jumlah laba atau rugi dari akun penjualan, pendapatan, dan beban-beban. Kemudian mengenolkan saldo akun sementara tadi ke akun modal. Ya, jadi akun-akun sementara atau akun nominal itu dipindahkan ke modal, ya, karena tadi akun nominal itu kan ditutup. Penjualan, HPP, pendapatan, biaya-biaya itu ditutup, dinolkan. Lah mengenolkan itu kan harus ada akun sementara yang kita sebut dengan ikhtisar laba rugi. Kita nanti pakai akun bantu ya, yang itu sifatnya sementara, yaitu ikhtisar laba rugi. Lah akun ikhtisar laba rugi ini kita masukkan ya, kita nolkan lagi, masukkan ke dalam modal. Nah, berarti modalnya yang nggak boleh ditutup. Tadi misal untung ya, laba. Kalau laba berarti pasti nanti akan menambah modal. Nah, modal bertambah di sebelah kredit. Kalau rugi berarti modal berkurang. Berarti pasti nanti modal akan kita zona di sebelah debit karena terjadi kerugian. Nah, modalnya nanti setelah jurnal penutup kita posting ke buku besar, harapannya di buku besar akun modal ya itu sudah sebesar nilai modal akhir yang sesuai dengan laporan perubahan modal. Nah, ini harapannya begitu. Oke. Kemudian yang terakhir kita fungsinya endingnya itu yang tadi menghitung modal akhir periode supaya catatan kita, buku besar kita, neraca saldo akhir kita, modalnya akun modal sudah sesuai dengan laporan keuangan yang ada di laporan perubahan modal. Oke, sampai sini ada pertanyaan, monggo. Paham apa belum? Halo? Silakan mau tanya. Belum teknis cara melakukan zona penutup, tetapi fungsi penutup dan kenapa ada zona penutup. Silakan, ada yang tanya? Dan siklus yang ini sebetulnya kita tidak perlu memberikan kepada pemilik, kita tidak perlu memberikan kepada pemangku kepentingan, tetapi cukup di catatan kita. Karena kita di akhir periode pasti nanti akan kita lanjutkan di periode berikutnya. Kalau tidak melakukan zona penutup ini, untuk melakukan periode di berikutnya, itu nanti selenco, tidak sama dengan laporan keuangan yang kita
dibuat. Makanya ada satu siklus wajib yang namanya jurnal penutup. Ada pertanyaan? Monggo. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Sudah paham? Halo? Halo? Dengar ya suaranya ya? Dengar, Bu. Ya. Dengar, Bu. Sudah paham atau ada yang tanya? Silakan. Belum ada. Oh, belum ada. Sementara sudah paham ya yang saya maksud jurnal penutup ya? Iya, Bu. Oke, ya sekarang kita lanjutkan bagaimana teknis melakukan jurnal penutup. Ya, jadi untuk melakukan jurnal penutup namanya aja penutup ya. Penutup itu berarti kita mengenolkan akun-akun yang ada di akun nominal tadi. Akun nominal itu akun yang ada di laba rugi. Antara lain apa? Akun penjualan, akun pendapatan, akun HPP, akun beban atau biaya, akun ini ikhtisar laba rugi itu akun sementara, nanti untuk menutup penjualan itu kan harus ada akun kontranya, kan selalu kita buat jurnal itu debit sama kredit ya. Dan nanti ada akun bantu atau akun sementara namanya ikhtisar laba rugi atau saldo laba atau saldo rugi. Jadi kita pilih salah satu aja. Yang biasanya familiar kita pakai ikhtisar laba rugi. Dan yang keempat kita menutup akun prive. Akun prive juga harus kita tutup karena akun prive atau prive ini itu kan pengambilan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi pemilik. Nah, karena pemilik yang mengambil berarti harusnya mengurangi modal pemilik. Ya. Kalau kita masih pakai akun prive di sana, ya akun modal yang ada di buku besar di akhir periode masih belum sama dengan laporan perubahan modal. Sehingga akun prive nanti harus kita tutup ya. Dengan menutup kemana? Dengan mengurangi modal. Jadi ada 4 langkah nanti ya, 4 langkah cara membuat jurnal penutup. Yang pertama ya, akun penjualan, akun pendapatan itu saldo normalnya ada di mana? Saldo normal penjualan pendapatan itu ada di mana? Masih ingat nggak di buku besarnya? Kredit, Bu. Kredit ya. Nah, kredit supaya kita nolkan, ya, biar nanti di buku besar itu saldonya nol, berarti kan harus kita jurnal kebalikannya. Kalau saldonya itu kredit, berarti untuk mengenolkan pendapatan dan penjualan itu harus kita jurnal di sebelah debit. Supaya nanti kita posting ke buku besar akan bersaldo nol. Ya. Jadi yang pertama kita akan menutup penjualan dan pendapatan dengan cara penjualan pendapatan itu kita jurnal di sebelah debit. Sebesar berapa? Sebesar yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, akun penjualannya berapa? Akun pendapatannya berapa? Ya, saudara bisa lihat di neraca saldo ya, atau di neraca lajur. Neraca lajur kan ada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, itu yang sebagai dasar kita membuat laporan keuangan ya, kemudian kita sebagai dasar membuat jurnal penutup ya. Bisa juga lihat dari laporan keuangan, boleh ya. Jadi akun penjualan itu di sana jumlahnya berapa? Pendapatan berapa? Mungkin ada retur penjualan. Retur penjualan di situ saldonya ada di debit, Bu. Berarti kita jurnal penutup kita taruh di kredit. Supaya apa? Nanti saldo buku besar itu nol. Jadi kalau nol itu kan harus kita pakai tempat yang kontra dengan saldonya. Ya. Kemudian misal ada potongan penjualan, misalnya matenun. Kalau ada potongan penjualan, berarti potongan penjualannya ini saldonya di debit. Ya. Berarti supaya mengenolkan, berarti harus kita tutup ya, kita buat jurnal penutup, potongan penjualannya kita taruh di kredit. Supaya saat kita posting ke buku besar akan muncul akun potongan penjualan itu nol. Ya. Nah, menutup penjualan pendapatan ini sebesar angka yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian atau angka yang ada di laporan keuangan, pasti kan ada kredit, tidak mungkin kita hanya menjurnal itu hanya debit saja, karena penjurnalan itu selalu berkaitan dengan debit dan kredit.
Nah, kreditnya apa? Pakai akun bantu. Akun bantu atau akun sementara. Yang kita biasa pemakai akun bantu ikhtisar laba rugi. Ya. Sebesar berapa ikhtisar laba ruginya? Ya penjumlahan dari yang ada di debit ini. Ya. Kalau nanti ada yang kredit potongan sama retur penjualan, ya selisihnya itu kita pakai di ikhtisar laba rugi. Nah, ini yang pertama. Ya, coba kita contohkan ya, kita contohkan di soal yang tadi ya. Nah, ini. Oke, di sini ada akun ya, ini milik PT Barokah Abadi, penjualan, ada retur penjualan, ada potongan penjualan. Kita lihat ada pendapatan apa tidak, ternyata tidak ada. Ya. Jadi saudara masukkan saja ini, ya kita buat jurnal penutup. Nah, ini saya kasih judul jurnal penutup. Ya, keterangan debit kredit. Nah, kita buat jurnal dulu. Oke, kita buat ini jurnal penutup. Ya, ini periodenya Januari sampai Desember. Nah, ini kita buat jurnal penutup itu di akhir Desember. Periodenya sama, enggak apa-apa. Oke, nah ini kita buat tanggal keterangan ref debit kredit seperti biasa. Kita pakainya jurnal umum. Nah, kita buat ini tanggal 2019 dan Desember tanggal 31 Desember. Oke, ini ya. Nah, ini kita lihat, coba kita lihat di sini penjualan ya. Penjualan saldonya ada di mana di sini? Halo? Penjualan saldonya ada di mana? Kredit. Oke. Jadi kita buat jurnal penutup, kita taruh di sebelah debit. Penjualan. Ya. Oke. Nah, angkanya persis ya. Angkanya sama saja yang ada di neraca lajur tadi, penjualan 15.240. Ini yang pertama ya. Oke, ini yang pertama. Kemudian biasanya untuk penjualan, karena di sini ada retur, potongan penjualan itu kan menjadi penjualan bersih, ini kita include-kan di penutupan penjualan. Nah, retur penjualan di sini saldonya ada di mana? Ada di mana ini? Debit ya. Kalau di debit berarti kita melakukan jurnal penutup ditaruh di akun kontranya. Berarti ditaruh di kredit, retur penjualan. Nah, sebesar berapa angkanya persis, tidak usah kita tambah, tidak usah kita kurangi. Kemudian yang berikutnya ada potongan penjualan. Nah, potongan penjualan ini juga saldonya ada di debit.
ya kita melakukan jurnal penutup harus ditaruh di akun kontra, ya kebalikan dari saldo akun tersebut, ya berarti kita taruh sebelah Kredit. Oke, potongan penjualan. Sebesar berapa nilainya persis yang ada di neraca saldo. Cek lagi, ada pendapatan enggak? Siapa tahu ada pendapatan. Kita gabung jadi satu di sana. Oh, ternyata enggak ada. Ya, berarti nggak sudah cukup ini. Nah, sekarang di sini saudara lihat antara debit dengan kredit nggak seimbang. Berarti kita memerlukan akun bantu atau akun sementara untuk menyeimbangkan antara debit dengan kredit. Berarti harus kita tambah di sebelah mana supaya debit sama dengan kredit? Kredit. Kredit ya. Nah, kita pakai akun bantu yang namanya ikhtisar laba rugi. Sebesar berapa? Sebesar selisihnya. Selisihnya itu berarti 15.240, kita kurangi 250, kita kurangi 200. Nah, supaya apa? Debit dengan kredit sama. Nih, debitnya 15.240, kemudian kreditnya juga sama sebesar 15.240. Nah, ini satu jurnal yang pertama yaitu menutup akun penjualan. Sampai sini ada pertanyaan, monggo. Ada pertanyaan? Silakan. Oh, enggak ada, kita masuk di jurnal yang kedua. Silakan tanya. Halo? Belum, Bu. Belum. Sudah paham nggih langkah pertama nggih? Ya. Sudah, sekarang kita lanjutkan langkah yang kedua. Ya, langkah yang kedua, setelah kita menutup akun penjualan, akun pendapatan, ya, kita yang berikutnya menutup akun biaya-biaya, ya, akun pembelian, akun biaya-biaya, misalnya nih, saya sebentar. Ya, kalau di perusahaan dagang pasti nanti ada akun pembelian karena ini perusahaan manufaktur, tidak ada akun pembelian tapi akun HPP biaya-biaya. Biaya. Dan akun-akun lain yang terkait di laba rugi ya, yang belum kita masukkan di jurnal yang pertama. Ini akun apa saja? Ya. Nah, ini untuk melakukan seperti ini ya, berarti yang dilihat itu akun HPP, akun biaya-biaya itu yang ditutup. HPP biaya itu kan di neraca saldo setelah penyesuaian atau cukup besar setelah penyesuaian itu saldonya ada di debit. Berarti untuk mengenolkan, menutup, berarti kita taruh jurnal penutupnya itu kita taruh di akun kontranya, yaitu berarti kita ditaruh di sebelah kredit supaya nanti saat kita posting akun tersebut sudah nol gitu ya. Nah, ini kita coba ya. Nah, untuk menutup ini ya, angka-angka ini ikut yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Ya. Namanya jurnal itu pasti harus ada debit dan kredit. Kalau hanya yang kredit saja, debit tidak ada, nggak mungkin. Makanya pakai akun bantu atau akun sementara, pakai ikhtisar laba rugi, berarti ditaruh di yang memang menyeimbangkan antara debit dengan kredit. Oh, ternyata di sini debitnya belum ada, Bu. Berarti ikhtisar laba ruginya saya taruh di debit. Sebesar berapa? Sebesar penjumlahan yang ada di kredit tadi. Ya. Jadi kita contohkan, tadi masuk di Excel-nya lagi. Ya, kita masuk Excel-nya lagi. Kita lihat neraca saldo setelah penyesuaian. Ya.
Oke, kita masuk ke sini. Kita lihat akun biaya atau lihat akun yang ada di laba rugi. Ini sudah. Nah, bisa dilihat di kolom laba rugi. Yang belum masuk, saudara masukkan. Oh, di sini ada biaya administrasi, biaya pemasaran, biaya perlengkapan, sampai ini semuanya. Semua biaya ini dimasukkan. Nah, saudara lihat di sini yang belum kan baru sampai sini ya, biaya administrasi. Ini saldonya debit semua. Ini debit semua. Ya, kalau debit semua berarti kita taruh di jurnal penutup, ditaruh di sebelah kredit. Nah, apa saja akunnya persis, nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi, semuanya dimasukkan. Yang pertama yaitu biaya administrasi. Kita tulis di sini administrasi. Kita taruh kredit karena di sini saldonya debit. Nah, sebesar berapa? Persis ya. Sebesar yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian atau di kolom laba rugi sebesar 5.500.000. Yang berikutnya akun apa lagi? Biaya pemasaran. Kita masukkan ke sini biaya pemasaran. Sebesar berapa? Kita lihat biaya pemasaran di sebelah debit ya, 10.700.000. Kita masukkan di jurnal penutup di kolom kredit 10.700.000. Kemudian apalagi biaya perlengkapan. Biaya perlengkapan di situ juga saldo debit, kita masukkan di sebelah kredit. Nah, sebesar kita lihat di sini 300 ya. Debit kita taruh kredit. Sini 300. Kemudian biaya penyusutan gedung. Biaya penyusutan gedung bagian administrasi. Sebesar berapa? Kita lihat sama caranya 375. Pastikan jangan sampai ada yang terlewat. Pastikan jangan sampai ada yang terlewat. Oke, kemudian biaya penyusutan gedung bagian pemasaran. Ya, sebesar berapa? Kita lihat saldonya 125.000. Kemudian biaya penyusutan peralatan sebesar di neraca saldo kita lihat 500.000. Kemudian biaya bunga apa tadi? Bunga bank ya. Biaya bunga bank. Biaya bunga bank sebesar ya bunga bank sebesar 150. Oke. Kemudian utang tidak masuk ya. Nah, ini laba rugi tidak masuk, utang itu masuk kolom neraca akun real yang nggak boleh ditutup. Kemudian biaya iklan 3 juta masuk di sini, biaya iklan sebesar 3 juta. Oke. Biaya listrik bagian administrasi sebesar 170. Kemudian kita lihat lagi di kolom laba rugi, utang listrik tidak masuk karena masuk akun real, akun neraca, selisih BOP sudah 0. Nah, yang terakhir yaitu HPP. Nah, kita masukkan di sini HPP, saldonya debit, kita masukkan di jurnal penutup di sebelah kredit, akun kontraknya. Kita cek lagi, jangan sampai ada yang terlewat. Ya, di kolom laba rugi ini akunnya sudah tertutup semua apa belum? Nah, ternyata sudah semua, ya sudah kita pastikan beberapa kali, sudah kita tutup semua, maka kita lihat jurnal kita. Nah, ini baru kredit semua.
Namanya jurnal, nggak mungkin kayak gini. Berarti harus ada yang di sebelah debit. Nah, untuk dengan kredit berarti kita pakai akun bantu yang namanya ikhtisar laba rugi. Sebesar berapa? Sebesar penjumlahan yang ada di kredit tadi. Nah, kita jumlahkan semua di sini. Total berapa? Nah, ketemu 24 juta. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo. Ini langkah yang kedua. Mudah ya? Tinggal angkanya lihat di neraca saldo setelah menutup. Maaf, setelah penyesuaian. Ya. Ya, kalau ini diposting ya, saya contohkan ini, saya nggak ada buku besar, misal ini akun penjualan. Saya contohkan aja ya, tidak semua saya kasih contoh ya. Di sini ada tanggal, kemudian keterangan, debit, kredit, saldo, debit, kredit. Saya contohkan. Ini saya contohkan akun penjualan, logikanya sebelumnya pasti sudah ada saldo ya, sudah ada saldo. Ini asumsinya terakhir ya, saldo akhir pasti sebesar yang ada di sini. Jadi misal Desember 31, yang terakhir saldonya kita lihat di neraca saldo. Pasti ada muncul neraca saldo ini, ada transaksi-transaksi sebelumnya ya, tapi ini soalnya hanya dari neraca saldo, sehingga buku besarnya ini kita coba hanya dari neraca saldo 15.240. Nah, saldonya di sini ya. Oh maaf, sebelah kredit ya, jangan sampai salah ya. Ini oke. Nah, ini saldonya. Kemudian ada jurnal penutup ya di sini ya. Kita jurnal penutup di sini kita masukkan di, kalau ini ada nomor akun ya, kita kasih nomor akun. Kalau nggak ada kasih tanda checklist ya. Nah, tandanya sudah kita posting ke buku besar. Ya, kita insert simbol. Ya. Kita kasih tanda checklist, artinya sudah kita posting. Di sini ada debit ya, sama 31 Desember. Keterangannya boleh dikasih jurnal penutup. Ref-nya dari JU, jurnal umum halaman berapa, monggo. Ya. Nah, di sini ada debit. Akun penjualan di jurnal di sebelah debit ya, kita masukkan di debit sebesar 15.240. Nah, kalau kita saldo itu jumlahkan di saldonya, saldo awalnya kredit, sekarang ada tambahan debit, maka kontra ya, kalau kontra mengurangi kita kurangkan. Nah, di sini saldo pasti 0. Begitu juga nanti akun retur penjualan, potongan penjualan. Biaya-biaya, nanti contohnya seperti itu. Jadi akun-akun yang ada di laba rugi atau yang disebut dengan akun nominal,
itu pasti di buku besar, setelah diposting ke buku besar ya, dari jurnal penutup setelah posting ke buku besar, pasti akun-akun nominal itu saldonya 0 semua. Ini saya tambahkan buku besar lagi, ikhtisar laba rugi. Yang sebelumnya belum ada. Kita lihat sebelumnya belum ada itu tadi, neraca saldo ini tidak ada ikhtisar laba rugi. Di neraca saldo setelah penyesuaian juga nggak ada akun ikhtisar laba rugi. Munculnya saat di jurnal penutup. Ya, nah, saldonya berarti 0 ya, karena nggak ada. Mulai dari sini ini nggak ada, ini nggak ada. Oke, nah, sekarang kita masukkan ikhtisar laba rugi, akun ikhtisar laba rugi. Nah, di sini saudara masukkan ini akun ikhtisar laba rugi tanggal 31 jurnal penutup sebelah kredit. Nah, sebelah kredit sebesar berapa? 14.790. Saldonya berapa? Saldo atasnya tidak ada. Sekarang ada tambahan kredit, berarti saldonya mengikut yang ada di kredit. Kemudian akun ikhtisar laba rugi lagi kita posting ke buku besar, yaitu di jurnal yang kedua ini. Kita posting tanggal 31 Desember, pakainya jurnal penutup, halaman JU halaman berapa, silahkan diisi. Nah, ini debit apa kredit? Ikhtisar laba ruginya ada debit apa kredit ini? Debit. Nah, kita masukkan di debit. Sini 24 juta. Nah, sekarang kita lihat saldo atasnya kredit, ada tambahan yang baru kita masukkan debit. Debit dengan kredit berlawanan, kita kurangi. Kita kurangi, angkanya ditaruh di angka yang terbesar. Debitnya 24 juta, kreditnya 14 juta. Berarti saldonya yang terbanyak ada di sebelah debit. Maka saldonya ada debit 24